Mentari pagi menyinari desa Penampiang, namun di balik keceriaan itu, sebuah bayangan gelap mulai menyelimuti Dewi, gadis jelita yang terkenal akan senyumnya yang menawan. Kehidupan Dewi yang tadinya dipenuhi tawa dan canda, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Sakit kepala yang tak tertahankan, halusinasi mengerikan, dan tubuh yang semakin melemah menjadi teman setia setiap harinya. Semua bermula beberapa minggu lalu, setelah ia menolak lamaran Bagas, putra Mbok Darmi, perempuan tua yang dikenal sakti namun menyimpan dendam yang dalam. Mbok Darmi, dengan rambut putihnya yang kusut dan mata yang menyimpan amarah, tinggal di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu, dengan dindingnya yang lapuk dan jendela-jendela yang remang-remang, menyimpan banyak rahasia gelap. Di sana, di bawah cahaya lilin yang redup, Mbok Darmi melakukan ritualnya. Di hadapannya terpajang sebuah konde emas tua, peninggalan nenek moyangnya, yang kini menjadi media untuk menyalurkan kutukannya pada Dewi. Konde emas itu bukanlah konde biasa. Ia dihiasi batu-batu merah tua yang berkilauan menyeramkan, seolah-olah hidup dan bernapas. Mbok Darmi, dengan tangan gemetar namun penuh kebencian, menusuk konde itu dengan jarum-jarum panjang dan tajam. Bukan jarum biasa, melainkan jarum yang telah direndam dalam ramuan mengerikan, tanah kuburan, rambut Dewi yang ia curi diam-diam, dan berbagai bahan lain yang hanya ia sendiri yang tahu. Setiap tusukan disertai mantra-mantra kuno yang dilantunkan dengan suara serak dan penuh amarah. Dewi, Dewi, rasakanlah kutukan ini. Bisik Mbok Darmi, suaranya nyaris tak terdengar di tengah hembusan angin malam yang dingin menusuk tulang. Di sisi lain, Dewi semakin menderita. Sakit kepalanya semakin hebat, seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk otaknya. Ia melihat bayangan-bayangan mengerikan, wajah-wajah pucat yang tersenyum sinis. Tubuhnya kurus kering, matanya kehilangan kilauannya, dan senyumnya yang dulu menawan kini sirna tergantikan oleh kesakitan yang mendalam. Para tetangga mulai berbisik, menyebut-nyebut tentang santet, tentang kutukan Mbok Darmi yang terkenal kejam. Sementara itu, di sebuah perkampungan terpencil, hiduplah seorang dukun muda bernama Ki Ageng. Ia dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit gaib. Mendengar kabar tentang penderitaan Dewi, Ki Ageng memutuskan untuk datang ke desa Penampiang. Sesampainya di rumah Dewi, Ki Ageng langsung merasakan aura jahat yang sangat kuat. Ia melakukan ritual penyembuhan, membaca mantra-mantra penangkal, dan berusaha untuk melawan kekuatan jahat yang merasuki tubuh Dewi. Pertempuran batin yang dahsyat terjadi. Udara di ruangan itu menjadi dingin, lampu-lampu berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan mengerikan berkelebat di sekeliling mereka. Setelah berjuang berjam-jam, Ki Ageng akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan jahat itu. Ia mengeluarkan jarum-jarum dari dalam tubuh Dewi, jarum-jarum yang telah menjadi media kutukan Mbok Darmi. Dewi pun perlahan-lahan pulih, meskipun bekas luka batinnya masih terasa. Namun, kemenangan itu tidak datang dengan mudah. Ki Ageng harus membayarnya dengan kelelahan yang luar biasa dan sebuah luka kecil di tangannya. Sementara itu, Mbok Darmi, yang merasakan kekuatannya melemah, jatuh sakit keras. Ia meninggal dunia dalam kesendirian dan penyesalan, membawa rahasia gelapnya ke dalam kuburan. Desa Penampiang kembali tenang, namun cerita tentang santet tusuk konde tetap menjadi legenda yang mengingatkan akan bahaya dendam dan kekuatan gaib yang tersembunyi di balik senyum desa.